Iya wis, tentunya kembali tentunya dengan sedikit juragan yang jelas. Tiga babak kedua sudah kembali dibunyikan oleh sang pengadil lapangan Taufik melebar Linda. Satu peluang emas di awal babak kedua, sedikit merepotkan tentunya penjaga gawang Farhan yang tampil begitu luar biasa di babak pertama. Satu kejutan di babak kedua diawali dari Taufik melebar di sana pada Yuda, satu shooting masih mampu diintercept tentunya penjaga gawang dari kesebelasan Al Jabar yang masih dikawal begitu ketat oleh Farhan. Satu tekanan kembali melalui nomor punggung 9, ada Pindo di sana. Ocel berbahaya, satu tendangan keras kali ini ataupun satu jempol. Satu sentuhan pertama dari pemain yang baru masuk, nampaknya di sana ada Michael Balak. Satu tekanan kembali, coba dilakukan oleh Al Jabar Tatan. Kali ini jelas satu pelanggaran dilakukan oleh Tatan. Pemain bertahan dari kesebelasan GS10, upaya yang begitu luar biasa. Coba diperagakan, nampaknya di sana ada Ipung. Tendangan bebas kali ini di awal babak kedua. Akankah satu servis mampu menggetarkan jala dari Owen? Masih kita nantikan hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari kesebelasan Al Jabar memasuki area kotak penalti dari GS10. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan. Tata berbahaya ini. Satu servis benar-benar luar biasa. Tata memanjakan pergerakan dari Ipung, namun heading yang coba dilakukan Ipung menerpa kosong ataupun angin berlalu, luar biasa umpan yang coba dikembalikan dilakukan oleh Tata. Owen melebar ke sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri di sana. What happened? Apakah yang terjadi? Nampaknya Eko. Jelas sekali satu pelanggaran, satu servis kembali, tendangan bebas bagi kesebelasan Al Jabar. Lagi-lagi Ocel harus selalu berduel, nampaknya di sana ada Eko Cielo. Tendangan bebas bagi kesebelasan Al Jabar. Buye masih kita nantikan. Buye satu heading bola. Di sana ada Yahya, Taufik, Yuda, entus. Kali ini masih entus. Baik sekali entus. Sementara Fauji, masih Fauji, alungkan jauh ke sektor sebelah kiri. Nampak sana ada Eko Cielo. Masih Eko. Coba dinantikan pergerakan dari Eko. Lagi-lagi Ucil, Eko. Ke belakang kembali. Nampaknya ada Fauzi. Melebar pada setakan. Nampaknya entus. Tatan. Masih Tatan. Melebar pada setakan. Yuda. Nampaknya masih Yuda. Sendirian Yuda masih berbahaya di Yuda. Taufik. Kembali mampu digagalkan. Nampaknya ada Dennis di sana. Ipul melebar kembali. Ada Black, pemainnya masuk di awal. Satu tendangan lagi Black mencoba dengan satu akurasi yang masih berada persis di atas putar gawang dari Farhan. Tekanan kali ini bertubi-tubi dari kesebelasan GS10, namun sampai memasuki menit ke-33 belum berubah babak skor, masih sama kuat 0-0. Yahya, Tatan, kembali ada Entus. Mampu nampaknya menghasilkan pergerakan dari Entus. Goal kick bagi kesebelasan Al Jabar. Ya jelas besok sore jangan sampai Anda lewatkan di mana kesebelasan Cibar Timur Barat akan menghadapi kesebelasan Kompas dari Indramayu. Indramayu besok sore akan menghadapi kesebelasan Cirebon Barat ataupun Cibar. Epol kembali tercecer kali ini, satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS10.
Masih kita nantikan. Ada Tatan di sana. Tatan. Entus. Yuda. Masih Yuda. Kali coba melebar Yuda. Tertuju pada Yuda. Satu tendangan keras. Kali ini Taufik Kasrun. Salah satu pemain yang masih tercatat membela tim Persibat Kabupaten Batang. Wow, luar biasa Taufik. Tampil begitu terginas tentunya. Yang jelas ada Amin Boban yang masih duduk ataupun menghiasi bangku cadangan. Penambannya hanya menghasilkan satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Al Jabar. Ada namun di sana. Oh, pelanggaran nampaknya, satu dorongan dilakukan Tatan, sementara If yang akan kembali memberikan servis tentunya bagi rekan-rekannya yang sudah memasuki area kotak penalti. Angkat jauh ke sektor depan. Nampaknya di sana ada Eko. Oh, berbahaya tadi Allah. Berbahaya di sahabat tekanan. Lagi-lagi di sana nampaknya nomor punggung berapakah yang jelas ada Ipung yang kembali merepotkan pertahanan dari GS10. Namun sampai saat ini masih belum merubah papan skor ataupun masih belum merubah kedudukan. Sementara handball jelas Yuda. Tendangan bebas kembali kali kesebelasan Al Jabar Yuda. Baru saja menyentuh si kulit bundar. Tendangan langsung atau fix in. Nomor punggung 9. Di sana ada Pindo. Masih Pindo. Baik sekali Pindo. 1, 2, 3. Oh! Nampaknya kali ini jelas satu tendangan penalti. Kita nantikan. Yang jelas kokoh pada benda ataupun jelas. Masih kita nantikan. Pelanggaran di area terlarang tentunya satu. Kerugian tersendiri bagi kesebelasan GS. Kartu kuning kali ini dilayangkan oleh pengadil lapangan LK Sukarno Yahya. Kita nantikan tendangan 12 pas bagi kesebelasan Al Jabar. Ipung. Kita nantikan nampaknya one by one kali ini antara penjaga gawang Owen versus Gilang Owen Gilang. One by one tentu kita nantikan siapakah yang lebih perkasa, Owen atau Gilang. Yang jelas tendangan 12 pas Gilang. Gilang hanya mampu memecahkan kebuntuan di awal babak kedua setelah salah seorang pemain dari kesebelasan GS10 melanggar. Pemain dari Al Jabar 1-0 sementara untuk Gilang. Yang jelas kita nantikan respon apakah yang bakal langsung dilakukan GS10 setelah satu gol menghujam tentunya penjaga gawang Owen. 1-0 untuk kesebelasan Al Jabar. Yahya melebar kali ini Yahya tertuju kembali pada Epung. Satu pelanggaran kali ini dilakukan Epung. Fauji di sana. Sementara Yuda yang akan mencoba melakukan servis tendangan bebas dari sektor sebelah kanan. Ya jelas hadirin untuk besok sore di mana Kompas Indramayu akan menghadapi kesebelasan Cirebon Barat. Yuda, anda Yuda, mana ke arah bola dari Yuda, angkat Yuda, ada Buye, Ahmed, kembali satu, tendangan keras kali ini ada Eko Ciro, masih berada di atas misal gawang dari Al Jabar yang begitu dikawal ketat oleh Farhan. Sementara nomor 4 di sana ada Apan, back yang bekerja begitu luar biasa, mampu tentunya membaca pergerakan dari anak-anak Garuda ataupun GS10.
datang kembali satu tekanan melalui Pindo, sementara Eko, Ucil, Dennis, masih Dennis, luar biasa kan ya. Nampaknya satu pelanggaran dilakukan oleh Denny. Satu tekanan kembali, ada Black di sana. Kita nantikan Black, luar biasa kan di Black, mencoba mengajak adu sepi. Black angkat, Black, oh satu tendangan volley. Sementara Tatan coba dibiarkan saja bola tercecer. Oh nampaknya lemparan ke dalam bagi kesebelasan Al-Jabar. Luar biasa kali ini, benar-benar berlapis pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Al-Jabar. Yahya tidak terhemat kali ini. Yahya, bola justru lebih dekat dengan Pindo. Yahya, masih Yahya, kita nantikan kembali. Yahya melebar pada Yuda, Yahya, angkat, Yahya, Black, nampaknya kembali ada Ucil di sana. Lagi-lagi terjadi pertemuan antara Ucil dan juga Eko, berbahaya di nampaknya dihentikan medis. Apakah yang terjadi kali ini? Nampaknya salah tumpuan ataupun tangan yang jelas masih dipegang. Sakit nampaknya begitu luar biasa. Satu tekanan yang coba dilakukan oleh kesebelasan GS ataupun Garuda Support yang sampai saat ini masih tertinggal 1-0. Gol dirasakan oleh Gilang El Capitano dari Al-Jabar pada menit ke-39 babak kedua. Ya, nampaknya kembali bangkit pemain dari Al-Jabar yang tadi tergeletak di tengah-tengah lapangan, nampaknya Pindo. Ya, kembali permainan dilanjutkan. Nampaknya kami ada Tatan, masih Tatan, sodorkan jauh ke sektor sebelah kiri. Di sana ada Black, Ucil, luar biasa dari Ucil, mampu lepas tentunya dari kawalan Eko. Sementara Yahya masih kita nantikan. Kembali permainan dilanjutkan. Jidan kembali pada Taufik, masih Taufik, kembali dihentikan. Sementara apakah yang terjadi di sana? Lagi-lagi salah seorang pemain dari Al-Jabar yang masih tergeletak di sana. Nomor punggung berapakah? Ya jelas, untuk lebih jelasnya yuk nanti malam kita nantikan siaran tunda di YouTube Arif Rinaldi. Besok sore tentunya jangan sampai Anda lewatkan, di mana kesebelasan Kompas dari Indramayu akan menghadapi kesebelasan Cibar dari Cirebon Barat. Cirebon Barat besok sore akan menghadapi kesebelasan Kompas dari Indramayu. Ya jelas hadirin, di depan kita satu cetak tiket menuju fase 8 besar masih diperebutkan kesebelasan Garuda dengan jersey hijau-hijau putih, sementara Al-Jabar dengan jersey warna kebesarannya hijau-hijau putih. BS 10 yang masih tertinggal oleh satu gol yang dilesakan El Capitano Gilang di menit ke-39 babak kedua. Ipung kembali tercecer, nampaknya Gilang kembali. Ada Ucil, Ipul, Fauji, Jidan. Sementara Avan di sana, masih Avan. Kembali tercecer kali ini Avan. Satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh Avan. Yang jelas masih kita nantikan satu servis tendangan bebas bagi kesebelasan OGS. Nampaknya Avan yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Kita nantikan akankah satu servis tendangan bebas mampu menggetarkan jala ataupun menyamakan kedudukan
1-0 sementara. Masih unggul kesebelasan Al-Jabar atas sang rival tentunya kesebelasan GS10 Tegalwangi. Black coba menghadapi Sulit Bundar. Kita nantikan Black kemanakah arah bola dari Black. Yang jelas satu free kick. Black dari Farhan luar biasa, satu pergerakan 3 strong luar biasa, safe berbelas yang ditunjukkan oleh Farhan untuk memberikan kenyamanan bagi pertahanan dari kesebelasan Al-Jabar. Tendangan keburu untuk yang kedua di babak kedua bagi kesebelasan GS10 sudah dilakukan. Di sana ada Fauji terlalu maksa, satu upaya untuk menyamakan kedudukan tentunya Fauji begitu memaksakan bola tercecer begitu jauh nampaknya dari atas atau di atas penjaga gawang dari Farhan. Afan masih kita nantikan Afan, sorotan jauh ke sektor sebelah kanan. Afan tertuju kembali pada Ocel, Celo, Eko, Ocel. Lagi-lagi terjadi perebutan bola, sementara datang kembali Kata, Ocel. Coba dihentikan kembali, ada Yahya, Eko, Celo. Masih Eko, sodorkan pada Entus, masih Entus, Eko, Black. Kembali Black kali ini dengan suatu sedikit pergerakan akrobatik, melebar kembali pada Taufik. Sementara kembali ada Fauji. Tatan luar biasa ketatan kembali pada Taufik. Masih Taufik, jelas kali bunyi menghentikan pergerakan dari Taufik. Lagi-lagi lahir satu tendangan bebas bagi kesebelasan GS10 yang masih mencoba tentunya untuk menyamakan kedudukan. Yang jelas benar-benar berlapis pertahanan yang selalu dikembangkan oleh kesebelasan dari Al-Jabar. GS tendangan bebas sekali. Nampaknya di sana nomor punggung 16 ada Taufik. Kita nantikan Taufik lagi-lagi membentur tangan itu yang dibangun oleh kesebelasan dari GS10. Taufik, masih Taufik, tenang sekali Taufik, melebar kembali pada Tatan. Angkat Tatan, jauh tertuju, nampaknya ada Black di sana. Masih Black. Dennis, Dennis melebar kembali. Oh, Jidan. Oh, nampaknya offside terlebih dahulu. Salah seorang pemain dari GS10 luar biasa. Masuk ke tangan Tuhan. Apakah yang terjadi? Yang jelas sinyal kali ini diberikan oleh asisten wasit Syakir Al-Ghifari. Yang jelas di sana ada Entos, kemudian juga ada Black yang sudah berdiri di depan area kotak penalti. Satu tendangan bebas kembali dari kesebelasan Al-Jabar yang sampai saat ini masih unggul 1-0 atas kesebelasan GS10 dari Tegalwangi. Satu tekanan kembali coba diintercept, sementara kembali bola tercecer, lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS10. Tatan, Entus, masih Entus, sendirian Entus, sodorkan kembali pada Taufik. Masih Taufik, tidak jelas kali ini Taufik kembali menyia-nyiakan satu peluang asis yang dilakukan oleh Entus. Tendangan ke dalam kembali, ada Afan di sana. Kita nantikan Afan, sodorkan jauh ke sektor depan. Nampak terjadi perebutan bola. Ada Fauji, masih Fauji. Tatan, luar biasa dan Tatan kembali pada Epul. Ocel. Kali ini jelas nampaknya di sana Tata sudah berdiri bebas di area pertahanan dari GS10. Fauji melebar kembali pada Eko. Masih Eko Cielo, satu orang pemain coba dilewati Eko. Masih Eko,
Manis sekali Eko, Fauji. Kembali mampu dijaga kembali 1, 2, 3 orang pemain. Benar-benar berlapis. Pertahanan dari kesebelasan Al-Jabar datang kembali di sana ada Yuda. Coba dihentikan ada Tatan. Terjadi perebutan bola Tatan. Dan juga tentunya ada Ipung Tatan. Jauh ke belakang Tatan. Sebarkan kembali pada Yuda. Sementara nomor punggung berbahaya kembali lagi-lagi pemain dari Al-Jabar Ipung sudah berdiri pada posisi offside. Tendangan biasa saja kali ini bagi kesebelasan GS 10. Masih kita nantikan Yuda, masih Yuda, Tatan, Fauji, masih Fauji. Cukup berbahaya dari satu pelanggaran. Kartu kuning kali ini kembali dilayangkan. Nampaknya Pino ia mendapatkan hadiah kartu kuning dari pengadil lapangan. Kembali ada Ipul, masih Ipul, sendirian Ipul. Terjadi perebutan bola 1, 2, 3 orang dua orang pemain coba menggerututi pergerakan dari Ipul, masih belum keluar Ipul. Lemparan ke dalam dari GS 10. Kembali terjatuh salah seorang pemain dari Al-Jabar. Kita nantikan apakah gerangan yang terjadi di sana. Yang jelas kamera kami tidak mampu menangkap gambar dengan jelas karena hanya dilengkapi oleh 1,2 megapixel. Ketika jauh gambar endoskopi. Ya, masih kita nantikan dengan kondisi tentunya dari Al-Jabar. Yang jelas nampak di sana senior dari GS10 Al-Ayubi, pemain yang besar bersama Persiba Wamena. Akankah mampu memberikan perbedaan? Yang jelas nomor punggung 9 Al-Ayubi disiapkan. Dan siapakah pemain yang bakal ditarik keluar? Pergantian pemain dari GS10. Keluar nomor punggung 14 Eko Cielo dan masuk Al-Ayubi. Masuk kali ini sang owner dari GS10 Al-Ayubi menggantikan pemain yang besar bersama tim Lipo Cikarang Eko Purwadi. Lemparan tendangan penjuru kali sudah dilakukan Alter. Upaya yang coba dilakukan oleh Yuda. Kembali kami informasikan untuk besok sore di mana Kompas Indramayu besok sore akan menghadapi kesebelasan Cibar dari Cirebon Barat. Cirebon Barat versus Kompas Indramayu. Apan Yahya kembali satu tekanan coba dilakukan yang kembali dihentikan. Apakah yang terjadi di sana? Satu pemain kembali tergeletak di sana. Masih kita nantikan. Sementara jelas kedudukan masih 1-0 untuk keunggulan dari Al-Jabar. Luar biasa medis yang begitu sigap tentunya dari Al-Jabar. Sementara Kompas besok sore Indramayu akan menghadapi Al-Jabar dari Cirebon. Cibar. Kenakan barbar itu luar biasa Al-Jabar Cibar. Ya, masih kita nantikan. Kembali pertandingan akan dilanjutkan. Yang jelas 1-0 masih belum direspon oleh GS. Itu ada spot Fauji. Epol. Masih Epol. Sodorkan kemanakah Epol? Yang jelas kali ini Tata tanpa kawalan dari kesebelasan GS 10.
Satu tekanan coba dilakukan kembali. Sementara sementara satu tekanan luar biasa. Ocel. Niko sementara disiapkan. Apakah yang bakal ditarik keluar? Masih kita nantikan di penghujung tentunya babak kedua 1-0. Masih unggul kesebelasan Al-Jabar. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Sementara di sana ada Jidan melebar pada Al-Ayubi. Masih Al-Ayubi sendirian. Al-Ayubi entus. Tidak jelas kali entus. Sementara Al-Ayubi pergantian pemain dari kesebelasan GS10. Fauji nomor punggung 12 keluar dan masuk Niko nomor punggung 15. Ya, masih kita nantikan. Kali ini kembali nampaknya satu kartu kuning keluar dari satu pengadil lapangan. Yang jelas Al-Ayubi hampir saja menyamakan kedudukan setelah satu tendangan keras dari Al-Ayubi. Masih sedikit di pojok kanan atas ataupun macan. Tendangan kanan atas dari Al-Ayubi masih menepis kembali. Sementara Adao Black kembali, masih Black. Kemanakah arah oleh? Oh, nampaknya kembali lemah kali Black. Jelas kali ini nampaknya Tata sudah berdiri pada posisi offside, text to text, ataupun berbalik pada posisi yang sama. Tendangan bebas kembali bagi kesebelasan GS. Masih kita nantikan tentunya untuk kedua tim guna menyamakan kedudukan atau justru Al-Jabar yang kembali menambah angka ataupun pundi-pundi golnya. Sonten pertama kali ini dari Niko, jauh melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Tatan, Yuda berbahaya ke Jidan di sana. Jidan Ali Taufik melebar kembali pada Al-Ayubi. Masih Al-Ayubi sedikit berlama-lama dengan singlet bundar. Data kembali. Keras sekali. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh Gilang. Kembali satu tekanan. Nampaknya kartu kuning. Kartu kuning kembali dikeluarkan oleh sang pengambil lapangan. Yang jelas satu servis. Tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan GS10. Akankah Black di sana? Yang jelas hampir semua pemain dari kesebelasan GS10 memasuki area kotak penalti dari Al-Jabar. Kita nantikan Black nampaknya yang sudah bersiap-siap di sana. Satu tendangan bebas sudah dilakukan. Satu peluang, satu tendangan shot. Nampaknya ada offside di sana. Luar biasa kali ini satu tendangan keras dari Taufik. Masih jauh tentunya di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari Farhan. Luar biasa tentunya Farhan. Tampil begitu luar biasa. Tampil begitu eksplosif tentunya di bawah Mister dari Al-Jabar. Apaan kembali. Masih kita nantikan satu tendangan ke dalam sudah dilakukan. Ada Black Buye. Kembali ada nampaknya entus. Masih entus. Kembali pada Black. Lagi Black. Terlalu memaksa nampaknya Black. Di mana GS sudah banyak yang meminta, sedikit egois nampaknya Black. Dengan satu tendangan ke atas di atas misal gawang dari Farhan. Al-Jabar. Luar biasa kali Al-Jabar. Tampil begitu maksimal tentunya. Belum mampu disamakan oleh kesebelasan dari GS10. Oce kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Yang jelas masih kita nantikan Ipul. Jauh ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Yuda. Masih Yuda.
Al Ayubi terbaca kali ini pergerakan dari Al Ayubi. Yuda di sana masih kita nantikan lemparan ke dalam dari kesebelasan PS10. Kali nampaknya ada Al Ayubi. Jelas kali ini satu pelanggaran dilakukan kembali oleh pemain bertahan dari kesebelasan Al Jabar. Namun benar-benar berlapis. Pertahanan dari Al Jabar berapa lapis ratusan. Ya, kita nantikan berapakah waktu yang diberikan oleh wasit setelah banyak kejadian. Sekarang waktu. Wow, nampaknya Owen juga memasuki area kotak penalti. Luar biasa open play. Dibangun kali ini oleh kesebelasan GS, tentunya menantang maut kali ini GS dengan hampir semua pemain memasuki area kotak 16 dan out.